Shalom saudara sekalian, hari ini merupakan hari Tuhan. Kita kembali boleh beribadah kepada Dia di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Kebaktian pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari saudara dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Nomor 24, Juru Selamat yang ajaib. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan 3. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Kedua, yang mengorbankan darahnya, Juru Selamat yang ajaib. Ku dan Allah didamaikan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ketiga, ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami semua, Juru Selamat yang ajaib. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Fokuskan pikiran kami ke hadapan-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar masuk dalam hadirat-Mu, memuji nama-Mu, berdoa kepadamu, dan mendengar firman-Mu. Kami mau serahkan setiap
hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, yang menyampaikan firman Tuhan, memimpin pujian, maupun yang bermain musik, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan berkati semua alat-alat yang kami pakai agar jadi berkat juga bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Khususnya kepada teman-teman yang ada di San Francisco, mereka yang sedang berdiam diri di rumah beribadah, berkati mereka Tuhan, persiapkan hati mereka untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Harmulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kembali kita akan mengangkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam buku nyanyian kita nomor 146. Beritahu Yesus, ketika engkau ada susah, ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada persoalan, beritahu kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Ketiga, di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Mari kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam buku nyanyian kita ada di halaman 692, kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat.
Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami beribadah. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami juga boleh kembali menghampirimu untuk menyampaikan doa-doa syafaat ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan untuk gereja kami Tuhan. Masa depan gereja kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan semangat, kesetiaan, kecintaan kepada Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, agar mereka boleh tetap setia melayani Engkau, walaupun di saat pandemik seperti begini. Walaupun kami tidak bisa bertemu dengan jemaat, tetapi melalui kebaktian virtual ini Tuhan, bangkitkan kerohanian kami, bangkitkan semangat kami, bangkitkan rasa cinta kami kepada Tuhan. Demikian juga kepada setiap jemaat Tuhan. Bangkitkan rasa cinta mereka kepada Tuhan. Bangkitkan kerohanian mereka Tuhan. Agar waktu demi waktu, hari demi hari, mereka lebih dewasa dalam iman kerohanian masing-masing. Satu persatu boleh tetap setia kepada Tuhan. Satu persatu lebih mencintai Tuhan dan gerejanya. Bapa kami di surga, kami juga mohon Engkau senantiasa memberkati setiap jemaat kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kerohanian mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Jikalau di antara saudara-saudara kami ada yang lemah tubuh dan sakit, sembuhkan dan pulihkan. Supaya mereka semuanya boleh sehat kembali Tuhan. Pulih kembali Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa. Secara khusus untuk negara Amerika, yang di dalam persiapan pemilihan presiden dan berbagai jabatan-jabatan yang ada. Kiranya Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang campur tangan supaya terpilih orang-orang yang takut akan Tuhan duduk di negara ini. Dan masa depan negara ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingat untuk Indonesia. Dalam minggu-minggu, hari-hari terakhir ini kami mendengar berita yang tidak mengenakan. Di sana sini terjadi kerusuhan. Dengan ketidaksepengetahuan mereka, dengan atau kesalahpahaman orang-orang, mereka mengadakan unjuk rasa. Bahkan kami mendengar ada yang mengadakan unjuk rasa, tapi mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka perlu unjuk rasa. Kami mau doakan mereka semua Tuhan, supaya Engkau sendiri berikan pencerahan, supaya setiap orang boleh mencintai negaranya bukan untuk merusak. Setiap orang mau membangun negaranya bukan untuk menghancurkan. Kami mau doakan supaya anak-anak Tuhan di Indonesia lebih dewasa, lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai negara. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap kami yang hadir pada hari ini, dimanapun kami berada. Saat ini walaupun kami kebaktiannya di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak pernah berubah. Berkat-Mu tetap sama. Berkat-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah kurang sedikit pun terhadap kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Pada saat ini setiap kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, dan setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ataupun yang memimpin acara ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan, supaya kami selesai ibadah ini, kami benar-benar menerima berkat daripada-Mu Tuhan, tidak sia-sia. Tuhan, doa kami sampai di sini. Doa kami tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan doa kami dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan 219 untuk mengantarkan kita masuk dalam firman Tuhan. Kita bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Susan. Kami persilakan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Engkau beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara pada setiap kami, dan urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan, biarlah kami mohon Engkau mengusir segala anasir jahat keluar daripada ruangan ini, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai yang ke-18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti-nantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus.
karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, ini adalah percakapan Yesus di kolam Bethesda. Di dalam dunia yang penuh dengan konflik pada saat ini, manusia hidup di dalam penantian, hidup di dalam ketakutan. Terutama dalam masa pandemi ini. Kapan pandemi ini akan berakhir? Maka manusia semua tidak tahu bagaimana akan akhirnya dunia pada saat ini. Maka pada saat ini Yesus masuk ke dalam dunia ini, masuk di dalam hidup kita. Dan dia step in dan mendapatkan kita. Dan Yesus suka berbicara kepada kita. Di mana kita melihat Yesus juga berbicara kepada orang lumpuh yang tidak berdaya ini di kolam Bethesda. Nah, mari kita melihat apa yang Yesus bicarakan kepada orang lumpuh ini. Yang pertama kita melihat di dalam ayat 6b, Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 6 dikatakan di sini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka bertanyalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara sekalian, orang lumpuh ini telah lama sakit. Sudah menderita 38 tahun lamanya. Dan tentulah di sana dia telah lama menanti-nanti kapan dia bisa sembuh. Dan ketika Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maka dia menjawabnya dengan banyak alasan, dengan mengatakan bahwa dia menantikan goncangan air itu. Sebab saat waktu malaikat Allah bisa turun dari surga dan menggoncangkan air tersebut, dan orang yang masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Tetapi karena dia seorang diri, tidak ada yang membantu dia dan dia tidak bisa berjalan, maka orang lain sudah mendahului dia dan dia tidak bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi sembuh. Maka Yesus pun langsung bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara sekalian, orang lumpuh ini selama 38 tahun, dia stuck di tempat itu. Dia selama 38 tahun dia memacet di tempat itu, di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berjalan. Dari pagi siang malam dia hanya terbaring di tempat itu. Nah, saudara sekalian, demikian juga firman Tuhan bertanya kita pada hari ini juga. Seperti Yesus bertanya kepada kita, dia, "Maukah engkau menjadi sembuh?" Saudara sekalian, mungkin kita juga mengalami seperti orang ini. Kita tidak ada sanak family, kita sendirian. Tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kita. Di mana dosa juga menghimpit kita, sehingga mencekik kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terbaring lemah karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Di mana kita mungkin sudah mencari pertolongan di mana-mana di sana sini, dan kita menemui jalan buntu. Dan kita menjadi frustrasi dan putus asa. Saudara, dalam keadaan seperti ini, mungkin kita sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, dengan penderitaan seperti ini. Kita mungkin sudah lama stuck dalam keadaan seperti ini. Maka dalam keadaan seperti ini, Yesus mengulurkan tangannya dan bertanya kepada kita, "Maukah engkau menjadi sembuh?" Ada sebuah lagu gereja dalam bahasa Mandarin yang kalimatnya kira seperti ini. Orang yang sakit, apakah menolak untuk disembuhkan? Orang yang buta, apakah menolak untuk melihat? Dan orang yang rindu kampung halaman, apakah menolak untuk melihat kampung halamannya? Tentulah tidak, bukan saudara? Tentulah kita mau sembuh. Saudara sekalian, demikian di dalam hidup kita. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh dari ketergantungan obatmu?"
Ya, mungkin kita berkata orang-orang lain sudah duluan ya ditolong oleh sanak family. Orang-orang sudah di dalam keadaan situasi mereka yang sungguh baik. Seperti orang lumpuh ini, di mana di sana dia banyak orang sudah mendahului dia ke kolam Bethesda itu untuk disembuhkan. Tetapi Yesus start to the point bertanya, maukah engkau sembuh dari hal yang membuat engkau menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak? Sembuh daripada obat-obat bius, dari ketergantungan obatmu. Maukah engkau menjadi sembuh? Saudara, jangan tunggu-tunggu lagi. Kesempatan sudah ada di depan kita. Mari kita meresponi ajakan Tuhan Yesus, meresponi firman-Nya, supaya kita mau terlepas daripada kecanduan obat, terlepas daripada penyakit-penyakit kita secara jasmani dan rohani. Mari kita berkata, Tuhan, tolonglah aku mau sembuh. Maka Yesus akan berintervensi. Dia akan campur tangan di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita menjadi seorang manusia yang super power, yang dari tadinya yang tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi seorang yang bisa berbuat apa-apa, menjadi seorang yang berguna. Kemudian yang kedua, saudara, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Maka di sini kita melihat pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Demikianlah kalau kita mau sembuh. Ayo segeralah bertindak. Berjalanlah dengan iman. Orang yang tadinya lumpuh, itu pun segera mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ayolah kita melakukan sesuatu. Mari kita menuruti perintah Tuhan. Mari kita do something, aktiflah. Mari kita ikut persekutuan doa. Kita berdoa, kita berusaha. Kita exercise, kita berolahraga. Jangan kita mengatakan, oh saya sedang keadaan seperti ini, sudah lama, saya tidak bisa sembuh. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita cuma no action, talk only. Ya, seperti Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu itu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Perkataan Tuhan, saudara, adalah lebih besar daripada teori-teori manusia. Perkataan Tuhan tentulah adalah lebih besar daripada ucapan-ucapan manusia. Maka itu, saudara sekalian, Yesus tidak mengulas ataupun meresponi tentang kepercayaan orang lumpuh ini, di mana mengatakan ada menantikan goncangan air supaya dia bisa terjun ke dalamnya dan menjadi sembuh. Perintah daripada Yesus kepada orang lumpuh ini sepertinya tidak masuk akal. Tetapi saudara sekalian, orang lumpuh ini merasakan ada suatu kekuatan baru yang datang kepadanya dan membuatnya memberikan respon dan memungkinkan dia itu memberikan tanggapan kepada perintah daripada Tuhan Yesus. Maka dia pun bangkit, dia pun mengangkat tilamnya dan dia berjalan dan dia menjadi sembuh. Saudara sekalian, mari saudara sekalian berbuat sesuatu. Carilah pekerjaan baru. Ya. Ikutlah perintah Tuhan. Carilah teman yang bisa menolongmu untuk sharing. Mari kita mengikuti perintah dalam Alkitab yang bisa kita percayai, yang bisa dipercaya itu. Firman Tuhan bagi kita dapat dipercaya dan memberikan pelepasan dan kesembuhan bagi jiwa dan bagi tubuh kita. Mari saudara, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lakukan sesuatu, hiduplah, berjalanlah, dan kamu akan menjadi sembuh. Nah saudara, apapun situasi yang kita hadapi, yang penting kita tetap melakukan firman Tuhan. Dan kita ini hanyalah seorang pelaku firman, kata Yakobus. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Mari kita tetap setia. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan kita stop, jangan kita berhenti.
Teruslah berusaha sampai titik akhir, sampai titik darah yang penghabisan. Demikianlah hari ini nasihat daripada Reverend Lau. Itu adalah seorang senior pastor kita, di mana dia mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah setia melayani Tuhan sampai akhir. Demikianlah bahwa kita melihat mujizat Tuhan terjadi ketika janda di Sarfat itu mendengar nasihat daripada Elia, di mana dia mengatakan, buatlah dahulu roti kepadaku, maka tepung dan minyak dalam tempayanmu itu tidak akan habis. Maka dia pun mengolah tepung dan minyak itu terlebih dahulu kepada Elia untuk diberi makan. Maka kemudian terjadilah mujizat, maka tepung dan minyak dalam tempayannya tidak habis, dan dia bersama dengan anaknya bisa makan menjadi kenyang. Demikian saudara, mari kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mempunyai tenaga, kita diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka dia menjadi sembuh. Demikianlah suatu cerita, ada seorang perempuan yang juga mengalami depresi, mengalami penderitaan karena dia tidak bisa terlepas daripada hubungan yang tidak baik, ya, hubungan tidak semestinya dengan seorang laki-laki. Tetapi kemudian dia bergumul, dia tidak bisa lepas karena dosa yang mengikat dia, dan dia di dalam penderitaan. Maka dia menanti kepada Tuhan yang akan menolong dia. Maka dia pun mengunjungi suatu KKR, saudara sekalian. Di sana Tuhan menjamah dia. Dia mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini, menebus dosa kita dan menyelamatkan kita manusia. Dan dia adalah Tuhan yang terbaik, Tuhan yang paling baik, yang mau datang menyelamatkan kita, yang mati di kayu salib bagi kita, yang datang menjadi manusia. Maka dia pun menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia bertobat daripada dosanya. Maka Tuhan pun menjamah dia dan menyembuhkan dia, dan dia disembuhkan, diberikan hidup yang baru oleh Tuhan. Itulah mujizat yang Tuhan kerjakan kepada kita yang percaya kepadanya. Mari saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan. Mari kita melakukan tindakan untuk berjalan pada perintah Tuhan Yesus. Dan kemudian selanjutnya saudara, yang ketiga, supaya kita tetap berbuat baik pada hari Sabat. Di mana pada ayat 9c dikatakan di sini bahwasanya tetapi hari itu adalah hari Sabat. Terus karena itu orang Yahudi berkata, ini adalah hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tapi orang itu menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu mereka bertanya, siapakah yang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan? Dia bilang, saya tidak tahu, dia sudah pergi. Maka tapi orang-orang yang sembuh itu tidak tahu siapa dia. Kemudian Yesus bertemu dia damai Allah, dan nanti kita akan sambung cerita selanjutnya. Nah, kita melihat di sini bahwa pelanggaran pertama terjadi secara terbuka atas hari Sabat oleh Yesus di Yerusalem. Nah, maka terjadilah sesuatu hal yang sangat menakutkan karena Yesus melanggar Sabat menurut pikiran orang Yahudi pada saat itu. Di mana kita melihat ke-10 hukum Taurat pada hukum keempat dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan sesuatu pekerjaan, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki ataupun hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari
bumi dan laut dan segala isinya. Dan Tuhan berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini kita melihat dalam Kejadian 22 ayat 2 juga berkata bahwa Tuhan Allah berhenti pada pekerjaan penciptaan pada hari ke-7. Tetapi saudara, itu tidak berarti bahwa Tuhan berstop atau tidak melakukan hal yang baik. Di mana kita melihat Tuhan di dalam Kolose mengatakan Tuhan tetap menopang segala yang ada dengan firman-Nya sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus pada saat ini juga mengolah CO2 menjadi oksigen supaya kita bisa menghirup udara. Dia tetap menopang dunia ini supaya tidak menjadi kacau balau dan dosa tidak merajalela, sehingga Tuhan pada saat ini masih bekerja. Maka Tuhan Yesus berkata dalam ayat 17 mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini dan aku pun bekerja juga. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menyempurnakannya. Aku untuk menyempurnakan Taurat. Dan Yesus juga mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saudara sekalian, Yesus ingin mengajarkan bahwa ketika kesempatan untuk melakukan hal yang baik, seharusnya kita tidak membiarkannya. Meskipun itu adalah hari Sabat. Itu artinya bahwa hari Sabat mempunyai dua arti, yaitu bahwa hari Sabat di mana Allah bekerja dan bersama dengan anaknya menyelamatkan dan mendeliver, mengantar manusia. Apakah itu secara fisik ataupun secara rohani, ataupun keduanya, untuk membawa Sabat yang asli, membawa perhentian yang asli kepada jiwa daripada manusia, di mana itulah Sabat yang sesungguhnya itu diciptakan, sehingga manusia bisa beristirahat. Di mana Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan perhentian padamu. Pikulah yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus itu adalah Sabat itu sendiri. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Tuhan memberikan hal yang baik kepada kita pada hari Sabat. Maka kita pun wajib melakukan yang baik pada hari Sabat. Seperti orang Yahudi ini, mereka tidak bisa menerima pekerjaan baik orang yang disembuhkan itu. Mereka lebih mementingkan hari Sabat daripada orang lumpuh yang telah disembuhkan itu yang 38 tahun untuk mengangkat dia punya tilang dan berjalan. Seharusnya mereka bergembira, bukan saudara? Tapi kita melihat di sini orang-orang Yahudi tidak bisa mengerti tujuan Yesus kedatang ke dalam dunia itu untuk menyempurnakan Taurat, untuk mengadakan reformasi apa yang salah, konsep yang salah yang orang-orang Yahudi percayai. Demikianlah kita melihat ada orang Kristen beribadah pada hari Minggu karena kita mengikuti konsep yang pada gereja abad mula-mula, di mana Rasul Paulus juga melakukannya, beribadah pada hari Minggu setelah kebangkitan Kristus. Maka Sabat itu dipindah pada hari Minggu. Dan kita juga diperintahkan untuk mengikuti ibadah, menguduskan pada hari Sabat. Di mana kita juga bukan hanya itu, kita juga bukan hanya percaya kepada literal kita, tapi kita juga melakukan hal-hal kehendak Tuhan yang baik untuk menolong sama manusia. Seperti yang dilakukan seorang pendeta, di mana dia mengatakan dia menyesal karena dia telah menyanyiakan kesempatan yang diberikan padanya. Di mana dia melihat ada seorang ibu yang memikul kayu yang berat di suatu saat, dan dia menaiki mobil, dia melihat ibu itu dan dia ingin menolong ibu tersebut mengangkat beban yang berat itu. Tetapi karena dia juga mengingat dia ada pinggang yang sakit, dan dia juga pikir, oh saya pulang sebentar lalu saya akan mengambil uang dan berikan pada ibu itu. Tetapi kemudian dia pulang ke rumah dan dia mengganti baju, dia mengambil uang, tapi dia tidak segera pergi. Dia agak sedikit berlama-lama dan dia kembali ke tempat itu, tetapi kemudian dia mencari ibu itu sudah tidak ada di sana.
Dia drive sebelah kanan, tidak ada. Drive sebelah kiri juga tidak menemukan lagi. Demikianlah kita akan menyesal kalau kesempatan yang kita berikan Tuhan pada kita untuk berbuat baik kita abaikan. Karena Tuhan Yesus, Alkitab dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah dan Kristus Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik. Disinilah kita menjadi juru kunci yang baik. Bukan semua segala sesuatu yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri, tetapi kita adalah juru kunci daripada Tuhan. Tuhan ingin kita melihat apakah kita mendistribusinya kepada orang lain yang membutuhkannya. Apakah kita menjadi juru kunci yang setia? Nah, saudara, mari kita berbuat baik pada hari Sabat untuk beribadah pada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan kemudian yang kelima, hari Sabat itu juga di sini Yesus mengatakan di dalam ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini berarti Yesus itu adalah Allah. Oknum kedua daripada Allah Tritunggal. Maka kita patut bersyukur kita mempunyai Allah yang hebat seperti itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah yang luar biasa, yang memelihara hidup kita. Allah yang supernatural, Allah yang super power dalam hidup kita, yang melewati batas kemampuan nalar pikir kita. Maka seharusnya kita bangga punya Allah seperti itu. Maka ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, menganiaya Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Matius 12 ayat 8 mengatakan Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyamakan dirinya sendiri dengan Allah Bapanya. Tidak ada yang dapat diragukan lagi kan atas klaim Yesus itu. Kita tidak ada opsi atau pilihan lain untuk percaya Allah, untuk sambil kita mengabaikan Yesus. Karena juga di dalam Yohanes 5 ayat 23, mari saudara kita membacanya. Di sini mengatakan bahwasannya Yohanes 5 ayat 23, barang siap supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudara sekalian, orang Yahudi begitu marah karena Yesus menentang monoteisme mereka. Supaya kita semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Demikianlah mereka tidak bisa menerima di dalam meresponi klaim Yesus ini. Maka orang-orang Farisi mempunyai dua pilihan. Percaya kepadanya ataupun menuduh Yesus itu adalah menfitnah. Tentulah saudara sekalian, Yesus mengatakan hal yang sebenarnya dan kita percaya kepadanya. Di mana orang-orang Yahudi menafsirkan firman Tuhan dalam perjanjian lama secara literal, secara kaku. Dia sulit menerima reformasi yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Bahwasanya Yesus itu adalah Allah juga. Oknum kedua daripada Allah Tritunggal. Di mana Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara sekalian, mari saudara sekalian, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Di mana Yesus telah datang ke dalam dunia, Allah yang telah menjelma menjadi manusia untuk menolong kesusahan daripada manusia, untuk mengambil segala penderitaan kita kepada dirinya sendiri.
di mana di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 Yesus berkata bahwasanya aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu percaya pada Allah yang mengutus Dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah kita telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita percaya kepada Yesus. Dia adalah anak Allah yang telah turun menjadi manusia. Mari saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kemudian yang kelima saudara sekalian, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata padanya, ayat ke-14. Mari kita melihatnya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara sekalian, satu perkataan Yesus yang sangat menarik bagi saya, yaitu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk daripada ini. Di sini kita melihat bahwa Yesus mencari kita untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menyembuhkan kita dan mengatakan engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ini menunjukkan kepada kita pengalaman keselamatan, membawa kepada penyembuhan secara fisik, di mana Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dia masih bekerja sampai sekarang, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita daripada maut. Saudara sekalian, jangan membiarkan di sini kita juga melihat bahwasanya penyakitnya selama 38 tahun ini telah yang dia alami ini karena dosanya. Dan juga memberitahukan kita bahwa ketidaktaatan kita pada Kristus, kepada Tuhan, membuat dia akan mengalami hal-hal yang lebih celaka lagi, membuat dia mengalami hal yang lebih parah daripada itu. Nah, dosa dan sesuatu yang berbahaya. Dosa adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya sekali, sesuatu yang sangat mencelakakan. Biar dosa yang kecil ataupun dosa yang besar bisa membawa kita ke dalam neraka. Dosa membawa kita terpisah hubungan dengan Tuhan. Di mana Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, dosa begitu berbahaya. Dosa itu seperti penyakit kanker yang membunuh kita, yang merusak kita, yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita menjadi anak yang terhilang dan kita perlu kembali lagi pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, begitu dosa masuk ke dalam Taman Eden, maka hubungan manusia dengan Tuhan sudah tidak harmonis. Kita melihat mereka menyembunyikan diri dari kehadiran Tuhan karena mereka tahu mereka telah berbuat salah, ada kesalahan dalam diri mereka. Maka saudara sekalian, Yesus datang untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhan Allah itu dengan jalan rela mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, yang menebus kita daripada dosa kita. Mati di atas kayu salib bagi kita, menggantikan hukuman dosa yang haruskan kita alami. Tetapi Yesus tanggung di atas kayu salib karena kita. Dan dia mati dan dikuburkan, dan dia bangkit lagi pada hari ketiga. Yesus sudah sempurna menjalankan penyelamatan itu. Dia sudah berhasil menyelamatkan kita. Dia menjadi juru selamat. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah.
Dia menjadi pengantara bagi kita. Dia melakukan doa syafaat bagi kita. Dan dia akan datang kembali untuk menjadi hakim yang adil pada hari kiamat, untuk menghakimi orang hidup dan mati. Saudara, Yesus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Di mana juga Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang Tuhan tawarkan pada kita adalah semua hal yang baik, semua hal yang sangat berguna, yang baik bagi kita. Tidak ada hal yang buruk seperti yang terjadi di dunia saat ini. Manusia saling membenci, ya, dimana kita melihat di Amerika ada dikatakan Black Lives Matter. Mereka menuntut hak asasi manusia, dan begitu banyak kejahatan yang terjadi, dan juga banyak sekali hal-hal yang merusak terjadi. Mari saudara sekalian, engkau yang telah disembuhkan oleh Tuhan, engkau yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, supaya jangan terjadi malapetaka yang lebih hebat lagi. Orang Kristen, saudara, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan api, karena itu tidak bisa dipermainkan. Itu akan menghancurkanmu, itu akan mencelakakanmu, itu akan menghantammu dan merusakmu, dan membuat engkau pada kecelakaan dan maut. Mari saudara sekalian, hindari kejahatan. Amsal pasal 3 ayat 7 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percakapan Yesus dengan orang lumpuh di kolam Bethesda ini, juga hari ini Tuhan bicarakan kepada kita pada hari ini, mana dikatakan, maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus adalah sahabat kita. Yesus adalah sahabat kita. Dia adalah perhentian kita, dan kita melakukan hal yang baik pada hari Sabat. Dan juga Yesus adalah Allah. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, barang siapa di sini yang belum percaya kepada Yesus, mari percayalah pada Tuhan Yesus sekarang ini juga. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Maka Dia akan mengubah hidupmu. Dia akan menolongmu. Dia akan memberikan engkau hidup yang kekal. Mari saudara sekalian, jikalau itu adalah kehendakmu, itu adalah doamu, mari kita berdoa saat ini. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana hari ini kami mendengarkan firman Tuhan di kolam Bethesda. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa baik, Tuhan yang senantiasa berbicara, berfirman kepada kami, di mana Engkau bersabda supaya bertanya, menawarkan apakah kita mau sembuh, dan supaya kita mengangkat tilam kita dan berjalan mengikuti perintah-Mu. Dan saudara, supaya kita berlaku, Tuhan, kita berlaku baik, melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Dan mari baik kita juga mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, karena Dia memang adalah Allah yang turun menjadi manusia, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Dan juga bahwa supaya kita tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk dalam hidup kita. Tolonglah kami ya Bapa. Dan hari ini kami yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami, dan kami berjanji Tuhan, mulai hari ini kami tidak mau melakukannya. Kami mau berbalik daripada dosa kami dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tolonglah kami Tuhan untuk berjalan dengan Engkau pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya begitu yakin firman Tuhan yang disampaikan
telah menjadi berkat buat kita sekalian. Kasih Tuhan sungguh melimpah, tiada habis-habisnya. Dan saat ini kita akan kembalikan berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan kepada Tuhan. Nomor 221 mengantarkan kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tidak ada siapapun yang bisa kita dapat pertolongan hari ini. Hanya bersandar kepada Tuhan, lengan yang kekal. Saudara, cara memberikan persembahan ada tertera baik di file yang ada saat ini maupun nanti di selesai kebaktian. Saudara mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Nomor 221. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita doa ucapan syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami dapat kami salurkan menjadi berkat Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan dimanapun berada, khususnya di kota San Francisco ini Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap teman-teman yang telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati seluruh kehidupan mereka, bahkan berkati pelayanan mereka Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri saudara, kita akan nyanyikan doksologi. Kemudian saudara akan terima berkat Tuhan dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai pekerjaan kita,
menyertai kesehatan kita, menyertai keluarga kita, menyertai seluruh kehidupan kita hari ini besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kebaktian selesai, saudara sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, dimanapun Anda berada. Saat Anda di rumah, saat Anda bekerja, saat Anda lakukan apa saja, Tuhan Yesus menyertai Anda. Sampai ketemu.